Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas A angkatan 1 eh, Latsar CPNS Wabagus Mataram. Pada kesempatan kali ini akan melakukan diskusi terkait penerapan nilai berakhlak pada tokoh panutan yang telah dipilih masing-masing sebelumnya. Sebelum mulai diskusi, saya akan menyampaikan overview sedikit mengenai penugasan kelompok. Seperti instruksi yang telah disampaikan oleh Dr. Astarini pada beberapa hari lalu, masing-masing anggota tim akan memaparkan terlebih dahulu masing-masing tokoh yang telah dipilih sebelumnya. Setelah semua anggota menyelesaikan paparannya, kita akan melakukan voting untuk memilih tokoh mana yang paling menginspirasi bagi kelompok kita. Langsung saja untuk pemaparan pertama akan saya sampaikan sendiri. Tokoh yang saya pilih adalah Bu Retno Marsudi, Negeri Indonesia pada kabinet Pak Jokowi sebelumnya. Eh, eh, di beliau, saya kan memang penyediaan pendidikan dan perlindungan sosial bagi WNI yang kelompok rentan di luar negeri dan mendorong inovasi layanan dan informasi birokrasi serta integritas layanan di Kemenlu. Selanjutnya belakang lainnya yang saya pilih adalah mengenai sifat harmonis beliau yang dimana dalam kita ketahui sebagai diplomat beliau selalu mengedepankan prinsip menghargai perbedaan budaya, agama dan pandangan politik dan juga membangun kerjasama yang saling menguntungkan dalam skala regional dan global dan peduli dalam berbagai isu kemanusiaan global seperti Palestina dan Myanmar. Dan poin terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu sifat adaptif beliau, di mana beliau memiliki kemampuan merespon situasi dengan yang tidak pasti dengan cepat dan kreatif, berani mengambil keputusan dan menjalankan inovasi di tengah tantangan, serta menjaga pendekatan yang luas, tangkas dan berbasis empati baik dalam diplomasi maupun komunikasi publik. Demikian pemaparan saya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Kak Billy. Terima kasih Kak Kairunisa atas kesempatannya. Kalau bicara tentang berakhlak, saya memilih Dr. Samratulangi. Beliau adalah pahlawan nasional asal Sulawesi Utara. Nilai berakhlak yang paling menonjol dari beliau adalah berorientasi pelayanan. Karena filosofi beliau yang terkenal yaitu Sito Timo Tumauto, yang artinya manusia hidup untuk menghidupi manusia lain. Beliau mengabdikan hidupnya untuk kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat, memprioritaskan pelayanan kepada sesama di atas kepentingan pribadi. Juga bagi saya ini adalah contoh nyata bagaimana seorang pemimpin menempatkan pelayanan publik sebagai panggilan hidup sejalan dengan semangat berakhlak kita. Terima kasih Kak Arunisa. Sama-sama Kak Billy. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Kak Lucy untuk pemaparannya. Baik, terima kasih Kak Nisa. Untuk tokoh yang saya pilih untuk saya jabarkan penerapan kegiatan berakhlaknya, yaitu adalah Menteri kita saat ini, Menteri Kesehatan, yaitu Pak Budi Gunadi Sadikin. Kenapa? Karena Pak Budi Gunadi Sadikin adalah sosok pemimpin inspiratif yang membuktikan bahwa keberhasilan tidak selalu ditentukan oleh latar belakang akademik di bidang yang dipimpin. Meskipun bukan dokter, ia mampu memimpin Kementerian Kesehatan dengan visi jelas melalui 6 pilar transformasi kesehatan, kebijakan berbasis data, dan digitalisasi layanan. Kepekaannya terhadap kebutuhan rakyat terlihat saat pandemi, ketika ia turun langsung memastikan ketersediaan oksigen, obat, dan tempat tidur bagi pasien. Integritasnya tercermin dari upaya membangun budaya anti korupsi di Kemenkes. Sementara pengalamannya menghadapi berbagai krisis menunjukkan kemampuannya mengambil keputusan cepat, tepat, dan humanis demi pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Kak Nisa. Ya, terima kasih Kak Lucy. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Kak Farel. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Nisa. Selanjutnya untuk penerapan nilai, saya mengambil nilai-nilai berakhlak itu saya mengambil tokoh Elon Musk. Di mana Elon Musk ini meskipun bukan tokoh dari Indonesia,
tapi beliau menginspirasi lewat nilai-nilai berakhlak yang diterapkan, terutama nilai adaptif dan juga kompeten. Di mana Elon Musk berani mengambil risiko besar dari perusahaan yang dia buat, dari perusahaan SpaceX, Tesla hingga Starlink, membuat inovasi yang bisa mengubah dunia. Tentunya dia cepat beradaptasi dengan tantangan dan memimpin tim dari lintas sektor yang ada di seluruh dunia. Bagi saya, Elon Musk menunjukkan bahwa berakhlak itu bukan hanya tentang nilai moral, tapi juga kemampuan untuk memimpin perubahan demi manfaat banyak orang. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih, Kak Nisa. Ya, terima kasih Kak Farel. Untuk selanjutnya saya sarankan ke Kak Devika waktu di tempat di. Baik, terima kasih Kak Hairunisa untuk kesempatannya. Jadi, untuk tokoh berakhlak yang saya pilih yaitu Bapak Bernardinus Sundarma, di mana beliau adalah Kepala Loka Karantina Kesehatan tempat saya bekerja. Mengapa saya memilih beliau? Karena beliau menunjukkan penerapan nilai berakhlak ASN secara menyeluruh dengan fokus pada pelayanan publik yang cepat, tepat, ramah, dan transparan. Beliau juga memiliki kompetensi yang terjaga melalui pembaruan pengetahuan dan pelatihan, membangun suasana kerja harmonis, serta menunjukkan loyalitas tinggi pada kebijakan instansi. Selain itu, beliau juga adaptif terhadap perubahan, mampu berinovasi dengan teknologi, dan menjalin kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan kesehatan. Mungkin itu saja sih Kak. Saya kembalikan ke Harin Lisa. Terima kasih Kak Devika untuk selanjutnya kita akan melakukan voting eh, untuk memilih tokoh mana yang paling menginspirasi bagi kelompok kita. Untuk selanjutnya masing-masing dari kita akan memilih satu tokoh, tapi tokohnya yang bukan tokoh yang kita usulkan sendiri dan jangan lupa untuk ditambahkan alasan pemilihnya. Untuk voting pertama bakal dilakukan oleh saya sendiri. Saya awalnya terpikir untuk memilih antara Pak BGS atau Pak Dr. Samratulangi, tapi pada akhirnya saya memilih Pak BGS yang dimana saya eh, sebagai akuntan, sebagai dari background akuntansi, saya melihat adanya perkembangan dari sisi akuntabilitas Kemenkes setelah dipimpin oleh beliau, di mana proses monitoring dan evaluasi jauh lebih terpantau kan pada menteri-menteri sebelumnya. Ya. Untuk permisi Kak Billy untuk alasan voting dan alasannya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya pribadi, saya memilih Bapak Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan kita. Alasannya karena beliau bukan hanya kompeten, tetapi juga beliau bisa membuktikan bahwa dengan latar belakang berbeda, beliau bisa memimpin di sektor kesehatan. Ini menonjolkan sisi berakhlak, yaitu nilai kompeten dan nilai adaptif. Terima kasih, Kak Niksa. Ya, selanjutnya ke Kak Lucy, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Nisa. Sebenarnya kalau disuruh milih, saya inginnya memilih Pak BGS, Menteri Kesehatan kita. Namun karena tidak boleh memilih pilihan sendiri, maka saya akan memilih Elon Musk. Jadi, kenapa saya pilih Elon Musk? Karena walaupun dia bukan dari Indonesia, tapi dia mencerminkan nilai-nilai berakhlak yang sudah dijelaskan oleh Kak Farel tadi. Elon Musk juga cepat beradaptasi dengan tantangan baru dan menciptakan inovasi yang berguna bagi dunia. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Kak Hairunisa. Baiklah, untuk selanjutnya saya serahkan ke Kak Farel, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik, Kanisa. Kalau dari saya akan memilih ke Bapak Budi Gunadi Sadikin karena beliau memiliki kemampuan manajerial dan strategis yang kuat, di mana latar belakangnya dari sektor perbankan dan juga teknologi yang tentunya sudah cukup ahli dalam pengelolaan sumber daya, anggaran, dan juga data kesehatan yang lebih efektif. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi ke Kanisa. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Kak Devita. Oke, makasih Kanisa. Jadi kalau untuk saya mungkin hampir sama dengan teman-teman yang lain, pilihnya Bapak BGS Budi Gunawan Gunadi Sadikin karena beliau memiliki kepemimpinan yang visioner, kerja nyata, dan berorientasi pada pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Thank you, Kak.
Ya, terima kasih untuk kakak-kakak sekalian atas pemaparannya. Jadi bisa ditarik kesimpulan untuk diskusi kali ini bahwa kelompok kita memilih Pak BGS sebagai tokoh panutan yang paling menginspirasi dalam nilai-nilai berakhlak. Di mana yang kita ketahui Pak BGS itu walaupun bukan dari latar belakang nakes, tapi beliau sangat dapat memimpin Kemenkes dengan sangat baik. Beliau juga adalah orang yang sangat akuntabel dan mengedepankan bagaimana menjalankan sesuai dengan peraturan dan aturan yang berlaku. Beliau juga sangat mampu dalam hal mengatur eh, Kemenkes walaupun beliau sendiri bukanlah seorang nakes dan dapat berinteraksi dengan baik dengan berbagai dengan berbagai orang-orang dari berbagai latar belakang berbeda. Eh, ya, baiklah, sekian untuk diskusi kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.